Oke kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama kalian semuanya di video kali ini. Dan yang akan chit-chat dengan Mariska adalah Bapak Ardiles Mewo. Bapak Ardiles adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Ardiles. Selamat pagi Mariska, apa kabar? Baik Pak. Senang sekali. Minta maaf ini Pak, baganggu sedikit ini dia karena ibu bilang Bapak banyak sekali acara. Ya saya tahu Bapak sibuk ini mendekati pendaftaran ya Pak ya. Ya, sementara tahapan pilkada soalnya di Sulawesi Utara, jadi kita sementara siap-siap untuk menerima pendaftaran dari calon-calon. Nah, lagi sosialisasi, lagi turun lapangan, lagi siapkan kantor dan semua hal disiapkan untuk mendekati pendaftaran calon gubernur nanti. Boleh tahu Pak, mungkin bisa dibahasakan dengan sedikit mudah, rileks untuk viewer di YouTube pendaftaran untuk pilkada untuk calon gubernur, baik yang itu mungkin kalau ada independen tapi di Sulut mungkin tidak ada ya. Atau untuk wali kota itu bisa explain, dikasih tahu untuk mereka yang mungkin tidak paham atau belum mengerti dengan apa yang dilakukan KPU selama ini. Seperti banyak yang di Amerika, orang-orang itu mereka agak KPU, what is it? Tidak terlalu itu dengan KPU. Mungkin biasa di sini, beda soalnya, beda dia sistem memang. Beda ya, beda ya. Tapi sebenarnya kita kan belajar demokrasinya di Amerika, belajar berdemokrasi dari negara yang paling maju lah dalam demokrasi. Gitu Kak. Jadi pendaftarannya seperti apa itu, syarat-syarat untuk bisa mendaftar? Ya. Jadi di Indonesia ini kan tahun 2020 ini ada pilkada pemilihan kepala daerah serentak itu di 270 daerah pelaksananya di Indonesia ini di 9 provinsi dan sisanya di kabupaten kota. Nah itu sudah mulai dari tahun 2019 kemarin sih tahapannya. Iya. Tapi sempat terhenti karena memang ada pandemi COVID. Jadi kita sempat berhenti di bulan Maret lalu. Nah, berhentinya kurang lebih 3 bulan itu. Sebelumnya kita memang sesuai jadwal harusnya tanggal 23 September, mohon maaf 23 September sudah pemilihan, sudah pemungutan suara. Tapi karena pandemi COVID kita hentikan sementara dari bulan Maret, nanti mulai lagi di bulan Juni kemarin. Sehingga tahapan pemungutan suaranya harusnya bulan September tanggal 23 itu ditunda tanggal 9 Desember. Itu yang pertama, itu supaya diketahui juga oleh teman-teman semua pendengar di YouTube channel ini ya. Jadi itu pertama. Nah sekarang kalau di Sulut sendiri itu ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sama-sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di 4 daerah. Baru ada juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 3 kota. Jadi keseluruhan ada 7 kabupaten kota di Sulawesi Utara yang melaksanakan pemilihan juga. Nah itu serentak dilakukan oleh KPU di Sulawesi Utara. Jadi ada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah kan KPU itu kan sistem organisasinya secara bertingkat, hierarki. Ada di KPU, ada di pusat, bukannya di Jakarta. Kedudukannya di ibu kota provinsi di Manado, ada juga di kabupaten kota. Nah, kedudukannya di setiap kabupaten kota, di wilayah-wilayah daerah kabupaten kota. Nah, kita di Sulawesi Utara kan ada 15 kabupaten kota ya. Tapi yang menyelenggarakan pemilihan untuk tahun 2020 ini itu ada di 7 kabupaten kota tambah provinsi. Yang lain, daerah yang lain juga tetap melaksanakan, tapi belum waktunya. Ya kan ada masa jabatan dari kepala daerah 5 tahun. Nah, untuk 7 daerah ini kan belum lama pemilihan kan, di Minahasa Tenggara juga belum lama ya. Minahasa Tenggara, baru ada Kota Mobagu, itu semua baru dilakukan. Nah, giliran kali ini di 7 kabupaten kota dengan provinsi. Nah, tahapan-tahapannya sudah jalan, kita sudah mulai. Sekarang ini sementara pendaftaran pemilih sebenarnya, foto registrasi di semua daerah, karena kan Pilgub jadi 15 kabupaten kota semua data pemilihnya dimutakhir, di-update lagi. Nah itu sementara kita kerjakan. Nah, sementara mengerjakan itu ya tadi termasuk dalam waktu dekat
kita mulai menerima pendaftaran dan calon. Sekarang sudah banyak yang pasang-pasang baliho di Apa Manado, saja yang menjadi pasang, syarat-syarat untuk bisa mendaftar itu Pak, yang sangat. Nah, kalau syarat-syaratnya sendiri kan sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang pilihan kepala daerah, misalnya antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kemudian ada syarat minimal gelar pendidikan, minimal harus SMA, gitu kan, baru kemudian ada syarat dia juga harus mampu secara jasmani dan rohani. Itu syarat yang nanti kita periksakan ke rumah sakit ya, lewat rumah sakit kita ketahui nanti siapa yang ternyata mampu secara jasmani rohani, dan siapa yang tidak mampu. Baru kemudian ada persyaratan lainnya, misalnya seorang itu harus berkelakuan baik, harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ini oleh kepolisian keterangannya. Ada juga syarat yang paling penting. Indonesia kan ini ada ketentuan soal tidak boleh atau tidak pernah terpidana misalnya. Ya, kan orang yang pernah terpidana baik kasus korupsi atau kasus yang lain itu sebenarnya tidak boleh jadi kepala daerah. Tapi ada keputusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, itu ada court yang memang berkewenangan untuk melihat aturan-aturan yang ada di KPU, dia putuskan bahwa boleh ya, mantan terpidana boleh mencalonkan, tapi harus jeda 5 tahun. Jadi di Indonesia itu boleh orang dia mantan koruptor atau dia boleh jadi calon kepala daerah, tapi dia harus jeda 5 tahun dulu. Jadi setelah selesai menjalankan masa pidananya, keluar dari penjara, bebas semua, sudah bebas bersyaratnya tidak ada, hitung 5 tahun baru dia boleh mencalonkan, supaya orang ini sudah berasimilasi dulu dengan masyarakat, dan paling tidak yang kita harapkan dia sudah tidak akan lagi melakukan perbuatan seperti itu. Nah, baru ada syarat-syarat lain, misalnya pajak dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sih syaratnya. Yang mau jadi kepala daerah mesti diperkuat syaratnya, jangan semua orang bisa jadi kepala daerah, nanti orang yang tidak tahu dari mana tiba-tiba jadi calon kepala daerah karena syaratnya mudah. Ya, syaratnya harus ketat gitu, Kak. Oke. Jadi sekarang kan udah Pak Ardile sudah berapa kali ya menjabat sebagai pertama anggota KPU, sekarang jadi ketua KPU. Itu sebenarnya masalah apa yang paling apa ya sangat sampai sekarang itu susah dicari solusinya, misalkan soal pemilih atau bagaimana. Seperti kita sekarang ini kan udah berada di Amerika, statusnya kita berstatus kayak apa? Masih punya KTP Indonesia seumur hidup. Terus statusnya seperti apa? Terus kalau kita nggak milih itu kita berstatus juga seperti apa? Dimasukin sebagai tidak memilih atau apa, itu bagaimana Pak? Ya, jadi yang paling kompleks persoalan pemilu kita di Indonesia ini soal data pemilih. Memang kita Indonesia ini kan data kependudukannya masih ya boleh dikatakan belum sempurna lah ya, masih ada orang yang pemilih yang ya, orang-orang yang misalnya sudah pindah tapi masih tercatat di daerah tempat asalnya. Baru kemudian ada orang yang sudah meninggal masih tercatat dalam data kependudukan. Nah, ada orang yang misalnya sudah sudah keluar negeri misalnya sampai dengan Eka misalnya, tapi masih tercatat KTP-nya KTP di Manado misalnya. Masih banyak yang seperti itu. Jadi kemudian masih banyak juga yang ganda ternyata. Saya misalnya tercatat di Manado, tercatat juga di Minahasa, di data kependudukannya ya. Itu kan sumber data pemilih KPU itu adalah data penduduk yang kita minta dari kementerian yang mengurus urusan itu. Nah, ternyata setelah kita dapatkan data dari kementerian masih ada data-data yang seperti tadi. Kenapa? Karena memang kita tentu negara kita terus menyempurnakan data kependudukannya. Karena memang kita kan 275 juta. Ya tidak mudah. Mungkin butuh perjalanan yang panjang. Kita tadi data tunggal yang harusnya kan orang punya KTP, ya dia punya KTP Manado, ya satu itu saja. Jangan dia ada KTP di Manado, ada KTP di Bitung, ada KTP di Jakarta. Ini persoalan data kependudukan itu selalu menjadi persoalan karena memang sumbernya dari pemerintah yang masih terus disempurnakan oleh pemerintah. Tidak seperti di negara-negara lain, misalnya di Australia, mungkin di Amerika ya, data kependudukannya sudah sangat baik sehingga orang itu dia cukup pegang satu kartu saja misalnya untuk semua kebutuhan terkait identitasnya. Tapi di Indonesia kan belum seperti itu. Jadi kami yang kesulitan nanti KPU. Ketika menerima data akhirnya dimutakhirkan. Cari orangnya di tempat ini, ternyata sudah tidak ada, sudah pindah. Padahal di data kependudukannya dia tertulis di Manado.
Cari orang yang sudah tidak ada, yang sudah di Jakarta misalnya. Karena data penduduk di Indonesia itu sifatnya pasif, tidak aktif. Orang yang meninggal saja, kalau keluarga tidak melaporkan ke Dukcapil, ya tidak dicoret, tetap ada terus itu di data kependudukan. Benar. Karena pasif. Nah, beda dengan KPU, punya data yang aktif, jadi kita yang turun langsung. Dan itulah di Indonesia ini internet juga begini. Pasif, oh salah ya. Bukan pasif ini. Putus-putus. Nah, di kantor ini. Nggak apa-apa. Ini kan acara relax, jadi sambil tanda tangan, sambil bercerita bebas. Jadi orang sampai di orang pemilih, pas orang data pasif gitu. Itu persoalan yang paling kompleks dari pemilu ke pemilu, soal data pemilih. Nah, ini yang terus mudah-mudahan bisa dibenahi ya oleh negara, terutama kan sumber datanya ini negara yang paling bertanggung jawab lah dalam soalan data penduduk ini. Nah, kemudian ya hal-hal lain saya kira ya salah satu ini infrastruktur. Kita di Indonesia kan belum bisa e-voting karena memang infrastrukturnya belum. Tapi kan bisa mail toh, pakai surat. Di sini kirim surat kantor pos, kayak kantor pos. Kalau yang memilih by post itu memang dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pileg ya. Jadi karena kan seperti Eka yang ada di luar negeri tetap sebagai WNI itu kan bisa memilih tetap. Tapi jadi kalau kita misalkan kita mau suka pilih, ikut berpartisipasi, masih punya KTP, bagaimana kita mau dapat undangan atau apa? Enggak susah. Kalau untuk pemilihan kepala daerah nggak bisa. Pemilihan kepala daerah memang belum bisa. Belum bisa. Okay. Tapi kalau untuk pilpres, untuk pilihan legislatif kemarin yang 2019 kan itu bisa. Tapi kalau untuk pilkada memang kita belum punya ini jaringan atau infrastruktur sampai keluar. Karena kan penyelenggara bisa pilkada di Sulawesi Utara ya KPU di Sulawesi Utara. Kalau penyelenggara pileg itu kan KPU pusat. KPU pusat itu ada jaringan infrastrukturnya di luar negeri, itu ada yang namanya PPLN. PPLN ya. Nah, itu PPLN itu yang melaksanakan pemilihan di daerah, di negara-negara lain untuk Indonesia, WNI ya, yang ada di luar negeri. Tapi kalau untuk pemilihan kepala daerah, karena kita penyelenggaranya KPU provinsi, jadi kita tidak punya KPU, perwakilan KPU misalnya di daerah, di negara lain. Sekarang soal pandemik ini, Pak, katanya KPU berencana untuk supaya tidak bergerombol, ada ya untuk ada hal-hal yang akan kayak apa ya namanya, harus dipakai masker, ada hand sanitizer, dan orang-orang katanya nggak boleh masuk, harus menunggu beberapa orang dulu selesai baru keluar. Itu bagaimana, Pak? Ya itu memang persyaratan utama, Pak. Karena kalau pemilihannya mau dilangsungkan ya harus protokol COVID, pencegahan penyebaran COVID ketat, jangan nanti pemilu ini jadi tempat penyebarnya virus. Karena kan namanya pemilu orang berkumpul, kampanye, mau datang ke TPS, pasti ada kumpulan-kumpulan orang, massa yang berkumpul. Nah, cuma kan lama Pak jadinya, kan jadi lama. Ya. Jadi lama. Ya. Oh berarti memang, waktunya diperpanjang. Nah, bukan waktunya, jadi cara kita menangani itu dengan mengurangi jumlah orang dalam satu TPS. Kalau sebelumnya kan setiap TPS itu paling banyak 800 orang. Gitu. Nah, sekarang kita batasi paling banyak 500 orang satu TPS. Nah, kalau dia 500 orang ya kan nggak mungkin lah datang semua. Paling yang datang itu 350. 350 per TPS itu kalau kita simulasi cukup lah. Jadi tidak perlu bertumpuk. Tidak perlu antrian yang panjang, nah bisa selesai sampai jam 1 siang. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Itu cara-cara KPU untuk mengurangi jumlah orang berkumpul. Tapi memang ada beberapa protokol juga, jadi harus pakai masker pemilih datang ke TPS. Nah, kita juga harus pakai, petugas KPU yang nanti bertugas di TPS, harus pakai face shield, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, dan kita cek dulu kondisi kesehatannya, kita rapid test dulu. Gitu. Nah, pemilih yang masuk ke TPS juga nanti kita ukur suhu tubuhnya. Kalau ada pemilih yang ternyata 37,3 suhu tubuhnya, suhu badannya, itu kita siapkan bilik khusus. Jadi banyak hal yang direkayasa oleh KPU. Karena kan pemilih yang tidak biasanya ini di masa pandemi. Berarti
tim dari medis atau dari mungkin rumah sakit, berarti ada juga di setiap TPS atau dari KPU sendiri yang tugas KPU sih yang ada di setiap TPS. Nanti kita latih mereka cara memakai termogan misalnya kan. Nah, kalau dari puskesmas kan di setiap kecamatan ada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat itu yang bisa mengecek kondisi kesehatan, itu juga kita kerjasama. Jadi ada puskesmas, ada pos apa itu yang setiap desa juga ada, tapi memang tidak setiap TPS. Tapi mereka itu mobile, ikut mendukung tahapan ini supaya berjalan lancar. Kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah, kalau dengan situasi seperti ini kan orang-orang mungkin ada yang takut ke TPS, Pak. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh KPU agar orang-orang itu tetap excited untuk ke TPS, nggak perlu takut? Gimana untuk walaupun udah protokol itu, tapi kan ada orang-orang terlalu it's not worth it, nanti tiba pilih kong dapat sakit atau gimana KPU? Bang, itu tantangan kita itu. Sampai mana itu untuk berusaha untuk mengedukasi, mendorong, ya bilang bahwa semua sudah disiapkan, tidak perlu takut. Ya, memang kita gencar sosialisasi ini, turun-turun ke kecamatan, ke desa, kelurahan, menyebarkan leaflet, protokol kesehatan nanti di TPS kita bikin dalam bentuk selebaran, dalam bentuk PDF juga kita kirim. Nah, memang harus berusaha karena memang kita menyadari itu tantangannya karena tidak mudah ya orang di satu sisi disuruh tinggal di rumah kan, sementara kita ajak mereka keluar rumah. Ya, mudah-mudahan lah di Desember nanti sudah agak ringan lah kondisi pandeminya. Tapi memang kita sadari ini jadi tantangan. Jadi bisa saja partisipasinya menurun, voter turnout-nya ya menurun karena kondisi pandemi ya tidak seperti pemilu biasanya memang. Tapi kita tetap berupaya lah nanti mudah-mudahan masyarakat luas juga lewat KPU dan seluruh jajaran KPU dan semua pihak, tentu tokoh agama, tokoh masyarakat, ya kan, terutama peserta pemilunya itu harus gencar itu. Calon-calonnya harus gencar sosialisasi. Karena yang rugi kalau misalnya pemilih tidak datang di TPS kan calonnya. Iya, betul. Kalau pemilihannya ya dia berapa persen saja, tetap itu legitimasinya, tetap terlaksana. Kita berharap juga kan kalau orang bilang kualitas pemilihan juga harus tinggi partisipasinya. Kita juga harap. Seperti yang barusan ya berapa tahun lalu itu tinggi ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, kita lihat Bapak Solya jam semua meeting atau pertanyaan juga. Jadi gini Pak, ini dengan segala ya baru-baru kemarin kan dengan KPU dengan begitu banyak hal-hal terjadi yang membuat heboh, itu bagaimana Bapak sendiri sebagai Ketua KPU di Sulawesi Utara menyikapi itu dan membuat supaya ya mudah-mudahan ini tidak terjadi di sini lah ya. Di Jakarta yang di kejadian karena biasanya kan secara psikologis waduh jadi kena imbas dari situ kan orang bisa menggeneraliskan semuanya, itu gimana? Nah, KPU kan itu selama ini dalam pemilu-pemilu terakhir terutama 2014 Pilpres banyak hantaman 2019 itu banyak hantaman, tapi kita juga kalau di survei publik, opini publik itu sebenarnya kepercayaan publik pada KPU penyelenggara pemilu tinggi. Kemarin sempat sampai 75% setelah Pileg 2019. Nah, kalau ada kasus, ada kejadian yang kemarin itu ada oknum KPU yang tertangkap karena suap dan lain sebagainya, ya kita tentu harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu oknum. Nah, oknum yang kita syukurilah kalau misalnya oknum itu tertangkap, ya sudah, biar kita dibersihkan. Tapi di Sulawesi Utara kami komitmennya sangat kuat, ya jangan ada lagi yang seperti itu. KPU Kabupaten kalau ada yang jangankan terima uang ketangkap, orang bikin isu saja kita langsung panggil klarifikasi. Kalau betul atau ada kan dapat lihat nih orang ini betul enggak ini dia menjelaskan, kalau enggak betul ya orang sendiri yang laporkan atau orang sendiri yang berhentikan yang bersangkutan. Memang sulit memang karena ya orang selalu mengeneralisir kan, orang selalu menarik kesimpulan secara umum, berarti
ada satu orang yang nakal, semua KPU-nya nakal. Ya, itu tantangan. Nah, yang bisa membuktikan itu kan cuma kinerja dan waktu. Mudah-mudahan seiring dengan waktu masyarakat kembali percaya. Kalau sekarang ini ada yang tidak percaya, ya itulah konsekuensinya. Tapi kita tentu akan buktikan dan tidak cukup berbusa-busa dengan kata dan kalimat kan, harus dengan bukti nyata, harus dengan kerja. Gitu. Oke, pernah Bapak dapat ancaman atau apa gitu, texting yang ancaman dari orang? Oh sering. Iya, pernah orang kirim peti mati ke saya. Oh ya ampun, itu tapi itulah ya, itu bagian dari pekerjaan. Jadi konsekuensi. Karena kan ini kan mau urus pemilihan ini, orang-orang ini kalau bicara kursi jabatan, bicara kekuasaan, wah segala macam cara itu dilakukan. Nah, KPU ini kan selalu bertindak sesuai aturan. Kadang-kadang ada calon yang daftar, kita kan prinsipnya welcome, melayani. Kalau orang memenuhi syarat kan kita tentu harus layani, tapi adil kan setara. Tapi kalau orang tidak memenuhi syarat, masa kita mau nyatakan memenuhi syarat, gitu kan? Ya kita harus nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, yang begini-begini, ya pendukungnya tidak mau tahu misalnya kan, dia pikir ya calonnya harus jadi dulu, harus jadi calon, padahal tidak memenuhi syarat. Nah, itu resiko pekerjaan ya kita. Karena kalau pemilihan ini kan pendukungnya banyak. Ada calon dulu di Manado. Bapak waktu itu gentar nggak? Waktu dikirimin peti mati sempat iya, gentar nggak waktu itu? Saya khawatir keluarga misalnya. Keluarga di rumah. Nah, di 2015 itu rumah saya sampai dijaga polisi, Brimo pakai senjata lengkap. Karena ada calon yang kita gugurkan. Sementara menurut orang dia calon kuat, banyak pendukung. Ada teman saya rumahnya dilempar batu sampai pecah semua kacanya. Nah, yang begini-begini ya konsekuensi dari kerja, tapi ya saya khawatir juga keluarga, diterornya juga lewat keluarga. Nah, ini ya kita berharap pihak polisi lah, ke pengamanan bisa backup kita, sehingga kita tetap nyaman bekerja walaupun ada ancaman, ada hal-hal yang tadi seperti itu ya. Mudah-mudahan di 2020 mudah-mudahan sih tidak ada. Karena kita sudah wanti-wanti partai yang nanti mau usulkan calon kan, kita sudah sosialisasi dari bulan lalu, ini syarat-syaratnya. Jangan kirim calon yang tidak memenuhi syarat. Ya, semuanya kan kembali ke partai. Tapi kalau sekarang sudah diingatkan dan tetap dikirimkan, ya mohon maaf, kita tetap akan tegas, tidak ada tawar-menawar lah soal aturan. Gitu kan. Oke. Harapan Bapak untuk pilkada kali ini, pilgub, untuk kali ini ya. Apa harapan? Kali ini kita berharap pilkadanya sehat, sukses, lancar, karena ini masa pandemi. Iya betul ya. Masa pandemi mudah-mudahan pilkada ini tidak jadi tempat orang terinfeksi, jadi kita mesti hati-hati sekali, koordinasi dengan semua pihak dan terutama protokol pencegahan penyebaran COVID itu harus sangat ketat. Itu diasuransi enggak Pak itu KPU yang bekerja itu diasuransi? Ada jaminan kesehatan. Jadi kalaupun misalnya ada yang memang ternyata jadi korban, kan pileg 2014 juga ada yang korban meninggal bisa bekerja, itu kita santuni, kita beri santunan supaya tentu keluarganya bisa diperhatikan juga. Oke Pak Ardiles, terima kasih atas waktunya. Bapak mau meeting katanya jam 11. Terima kasih. Salam buat Ibu. Kapan-kapan bisa. Bapak ya. Iya. Iya. Salam buat Ibu dokter yang cantik ya. Anak-anak juga. Terima kasih. Oke kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Ketua KPU Sulawesi Utara Bapak Ardiles Mewo. Dan ini dia, sebelum kita mengakhiri video ini, ada tips dari Marty Lion seperti biasa. Hello everyone and welcome back to Tips from Marty. Today's tip, we're going to talk about motivation. Sometimes we have little points in our life where we look back and say, hey, that was really pretty cool. And one of the things that I look back on fondly is my older daughter, and her name's Emily. She's in her mid-20s now. But Emily was a quick learner. When she was a little kid, she wanted something that someone else had. And I said, Emily, and she just wanted to go in and demand this. And I said, Emily, you know what? You have to make the other person want to give that to you. How can you do that? And so I said, why don't you trade? I'll do this if you do that. So a minute later, she comes back. She wanted a pillow. She comes back. She's holding this pillow. She's like 4 or 5 years old. She's all like so excited because she figured out how to make things work for her.
Well, not too many years later, she's a young teen, and she's babysitting some kids down the street, and they're all these little boys, and what's the toughest thing to do when you're babysitting? Getting kids to go to bed. And so what does she do? She's like so genius. She makes the kids chocolate chip cookies. They're sitting around eating cookies, drinking milk. And she said, okay, now we have to go to bed now, because if we don't go to bed and your father comes home and you're not in bed, then I won't be able to come back and babysit anymore, and we won't have any more cookies. So all the little kids like, oh, okay, okay. They're literally running off to bed and fell asleep. And so I look at that example of what Emily did. I look at that and think, you know, that's pretty clever, because you're learning how to think in terms of what's in it for the other person, not what's in it for us. All too often we're concerned about what we get out of the discussion instead of what does the other person get. And that really is a win-win. If you're helping them get what they want, and you're also getting what you want, there's nothing wrong with that, as long as you're being sincere about it. If you're doing it simply to be manipulative, that's pretty bad. And most people smell that they can see that 10 feet away before it gets to them. So there's your tip for the day. Think about what the other person gets out of the deal. Go out, do some good stuff, and enjoy your day. Thank you.